Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Kamis, tanggal 7 April 2022. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Mempersembahkan doa-doa kita, intensi kita. Apa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, teman-teman kita atau mereka yang meminta kita untuk mendoakan mereka. Mari kita serahkan semuanya. Baik yang kita ingat dengan namanya, atau mungkin orang meminta kita untuk mendoakan yang sakit, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, secara khusus saya ingat Bapak Hidayat, Tante Suster Ekarista, dan Ibu Siska. Kita juga berdoa untuk perdamaian dunia, Ukraina, Rusia, mungkin juga dalam keluarga kita masing-masing, atau mungkin juga kita ada konflik dengan sesama. Mari kita bawakan semua persoalan kita, meminta bantuan Tuhan. Semoga Tuhan menerangi pikiran kita, agar pikiran dan hati kita bisa kembali berdamai dengan teman-teman kita, anggota keluarga kita, atau siapa saja. Secara khusus kita ingat Ukraina dan Rusia. Dan juga berdoa untuk grup-grup rohani. Begitu banyak grup-grup rohani yang menawarkan renungan-renungan yang bagus dan juga membaca firman Tuhan setiap hari lewat sosial media. Mereka menyiapkan butuh waktu, butuh tenaga untuk menyiapkan semuanya, dan begitu dengan penuh sukacita mewartakan firman Tuhan. Kita berdoa untuk mereka, semoga mereka tetap semangat dan tetap tekun menjalankan sosial media ini, mewartakan firman Tuhan lewat sosial media. Dan semoga mereka-mereka yang mendengarkan juga diberkati. Semoga Tuhan memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas. Dan kita juga ingat keluarga kita masing-masing, entah mereka yang ada dekat tinggal bersama kita atau tinggal jauh dari kita secara fisik. Kita doakan mereka bahwa mereka dalam misa ini dan mengundang Tuhan untuk memberkati semua anggota keluarga kita di mana saja mereka berada. Semoga mereka pun tetap sehat jiwa raga. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Supaya doa-doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun dan segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk rendam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, manusia Kau anugerahi kasih-Mu untuk memenuhi muka bumi dan merawatnya. Semoga kami senantiasa menyadari kasih-Mu ini dan setia mengusahakan terciptanya dunia yang damai dan penuh sukacita. Tuhan, berkatilah mereka yang sakit, jamahlah mereka Tuhan, dan berilah mereka kesehatan, dan kalau boleh kesembuhan dari sakit mereka. Dan jamahlah mereka-mereka yang mengalami konflik dan juga perdamaian dunia Tuhan. Semoga jamahan-Mu dan gerakan-Mu untuk ciptakan damai di negara-negara yang lagi konflik juga mendatangkan buah dan hasilnya. Dan berkatilah keluarga kami di mana saja mereka berada,
Semoga Engkau menjamah mereka semua dan mereka memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas apa saja. Dan berkatilah grup-grup rohani yang senantiasa menawarkan renungan-renungan dan juga membaca firman setiap hari kepada para pendengar di mana saja. Tuhan, berkatilah mereka, semoga mereka tidak pernah bosan-bosan menawarkan firman-Mu dan juga renungan-renungan kepada siapa saja yang mendengar dan membacanya. Dan Tuhan, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud. Dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain, selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Refrain, selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya, Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku ketetapannya. Refrain, selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Refrain, selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri,
maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa arti mengalami maut dalam bacaan ini? Yesus katakan, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apa arti bacaan ini? Yang dimaksudkan Yesus dengan mengalami maut adalah orang itu tidak akan mati. Dan mati menurut bahasa kitab suci artinya bukan mati biologis, mati fisik, tetapi mati rohani, mati jiwa. Jadi yang dimaksudkan adalah orang yang selalu mengikuti firman Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, dia tidak akan mati secara rohani, jiwa. Mengapa? Karena orang yang selalu mengikuti firman Tuhan, dia mengikuti perintah dan jalan Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita mengikuti itu berarti kita akan tinggal bersama Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga terang itu sendiri. Dan di dalam terang itu, di dalam tempat Tuhan berada, yang ada cuma sukacita. Nah, itu yang dimaksudkan dengan tidak mengalami maut, tidak mengalami kematian. Kematian yang dimaksud adalah kematian jiwa. Dan mereka yang selalu hidup suci akan mengalami sukacita dan mengalami Allah yang tinggal di dalam kerajaannya. Surga tempat tinggalnya Tuhan dan penuh sukacita, ada terang yang begitu memukau. Sebaliknya, yang mengalami maut adalah orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Karena di sana kegelapan itu hanya setan yang ada. Tidak ada Tuhan dalam kegelapan. Jadi orang yang mengalami maut itu berarti jiwanya akan tinggal bersama setan. Sengsara untuk selama-lamanya. Jadi kita berdoa, semoga kita selalu tekun dalam doa dan mengikuti perintah Allah. Barang siapa yang selalu mengikuti firman Tuhan, ajaran atau nasihat Tuhan, akan memperoleh keselamatan. Karena dia tinggal dengan Tuhan di dalam kerajaannya, penuh sukacita. Dia ada kegelapan dalam surga. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu.
hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu, terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah kami dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menghadirkan kesetiaan akan janji-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah dan satukanlah persembahan kami ini, agar menjadi bekal penziarahan kami di dunia, berkat kurban Putra-Mu di salib, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa yang kudus Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami memakan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta semua rohaniwan, rohaniwati dan umat kesayangan-Mu. Tuhan, damailah mereka yang sakit yang kami doakan pada pagi ini. Semoga mereka mengalami kekuatan dan kalau boleh kesembuhan daripada-Mu. Secara khusus kami ingat Bapak Hidayat, Tante Suster Ekarista, Ibu Siska, dan juga dalam keluarga kami masing-masing. Berkatilah dua pemimpin negara, Ukraina dan Rusia. Tuhan, semoga inspirasi-Mu tentang perdamaian terjadi di dalam negara ini. Dan juga berkatilah saudara-saudari kami yang mungkin ada konflik antara mereka. Semoga Tuhan senantiasa mencurahkan roh agar mereka bisa melihat bagaimana jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik mereka. Dan berkatilah semua grup-grup rohani Tuhan, semoga mereka senantiasa semangat, para pembawa renungan tetap semangat membawakan renungan, dan juga bagi mereka yang mendengarkan, semoga mereka pun mengalami berkat daripada-Mu. Dan berkatilah semua keluarga kami di mana saja mereka berada. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus saya ingat keluarga Arnold Luciansen, teman-teman SVD dan suster-suster SSPS dan SSPS AP yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Pater Christian Walasek dari Polandia, Pater Hugo Huber dari Central Eropa, Bruder Angelus Lakra dari India, Bruder Dominikus Minggu dari Ende, Bruder Stefanus Joseph dari Central Eropa, SSPS Suster Gaubertis dari Jerman, Suster Marilena dari Austria, Suster Alberta dari Slovakia, Suster Roswita dari Jerman, dan Suster Kriste Mari dari Filipina. SPS AP Suster Maria Pieta Kor dari Philadelphia. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan memerintah, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita memberikan salam damai pada saudara-saudari kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sabda kehidupan, kami mengucap syukur atas tubuh dan darah-Mu yang boleh kami sambut menjadi makanan rohani kami. Bimbinglah kami kepada Bapa melalui jalan pengorbanan dan kasih bagi sesama, serta perlihatkanlah kami kelak dalam naungan kemuliaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai, mari kita pergi dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.